warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miss Dahlia dengan NIM 2402050031. Jadi di sini kita akan membahas tentang volume benda dalam bidang. Itu ada lempengan, cakram, dan cincin. Nah, sini seperti yang bisa kita lihat sama-sama, di sini ada sebuah objek. Di mana objek ini kita partisikan atau kita potong-potong menjadi beberapa bagian sehingga membentuk tabung. Nah, objek ini dia memiliki batas X dari X, A, dan B. Nah, objek yang tabung ini tadi sudah kita dapat jari-jarinya itu AX ibar dan tingginya delta X. Nah, jadi objek ini kita aproksimasikan menjadi delta V I sama dengan AX ibar dikali delta X. Nah, kita pakai rumus Riemann yaitu V sama dengan sigma I sama dengan 1 hingga N AX ibar dikali delta X. Nah, ini kita integralkan sehingga menjadi V sama dengan integral A hingga B AX dx. Nah, untuk lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Itu yang pertama kita mau buat itu tentang metode cakram, yaitu metode yang menggunakan satu kurva. Nah, contoh soalnya itu seperti yang bisa kita lihat sama-sama. Tentukan volume putar yang dibentuk oleh daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X dan garis X sama dengan 4 apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Nah, untuk lebih mudahnya tuh ini ada gambarnya. Nah, kita substitusikan Y sama dengan akar X-nya. Nah, kan di soal ada disuruh tuh apabila R diputar mengelilingi sumbu X. Maka gambar ini tuh kita putar sehingga terbentuklah gambar seperti ini. Sehingga jadi seperti ini ketika R-nya itu diputar. Nah, ketika ada gambar ini, kemudian kita partisikan. Gambarnya kita partisikan atau kita potong-potong seperti yang tadi, sehingga membentuklah tabung yang kita ketahui jari-jarinya itu ada akar X kayak di atas yaitu, dan tingginya itu delta X. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam volume dari tabung. Ini kan membentuk tabung nih. Nah, volume tabung itu yang udah kita tahu sama-sama, V sama dengan Pi R kuadrat kali T. Nah, kita substitusikan nilai ini ke dalam volume tabung itu, jadinya delta V sama dengan Pi akar X kuadrat delta X. Nah, kemudian ini hasil ini tuh kita integralkan menjadi V sama dengan integral 0 hingga 4 Pi X dx. Nah, setelah itu kan ini P ini merupakan konstanta, maka kita keluarkan dia, jadinya Pi integral 0 hingga 4 X dx. Nah, setelah itu kan setelah itu kita integralkan si X-nya menjadi Pi integral 0 hingga 4 X 1 tambah 1 per 1 tambah 1 dari batas Pi X 1 tambah 1 per 1 tambah 1 dari batas 0,4. Nah, kemudian ini hasilnya maka menjadi Pi 1 per 2 X kuadrat batas 0 dan hingga 4. Nah, kemudian kita substitusikan nilai dari batas ini tuh, jadinya sama dengan Pi dalam kurung 1 per 2, batas 1 kan ada 4 dan 0, jadi 4 kuadrat kurang 1 per 2 0 kuadrat. Nah, gini. Nah, kemudian kita hasilkan, kita jumlahkan. Nah, jadi kita operasikan itu. Jadinya Pi 1 per 2 dari 16 kurang 0. Nah, setelah itu
1/2 dari 1/2 kali 16 yaitu 8, jadinya pi kali 8. Nah, pi dikali 8 itu pi itu kan nilainya 22/7 atau enggak 3,14 gitu kan. Jadi kita di sini pakai 22/7. Jadi 22/7 dikali 8 hasilnya itu 25,13. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode cincin. Metode cincin itu metode yang menggunakan dua kurva. Di mana gambar itu ada seperti rongga di tengahnya, ada seperti cincin di tengahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal. Itu soalnya tentukan volume benda putar apabila daerah yang dibatasi oleh parabol y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 8x diputar mengelilingi sumbu x. Dimana di sini ada dua persamaan, yaitu y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan 8x. Y kuadrat sama dengan 8x ini dapat diubah menjadi y sama dengan akar 8x. Untuk mencari volume benda putarnya, terlebih dahulu kita cari batasnya, yaitu dengan y sama dengan y. Yang pertama ada x pangkat 2 dan y yang kedua ada akar 8x. Nah, kita kuadratkan ini jadi sehingga menjadi x pangkat 4 dan 8x. Nah, kemudian kita buat dengan kita ubah menjadi persamaan sama dengan 0. Jadinya x pangkat 4 kurang 8x sama dengan 0. Kemudian ini kita faktorkan sehingga menjadi x pangkat 3 kurang 8 sama dengan 0. Nah, 8 ini kita buat menjadi bilangan berpangkat, sehingga jadinya x pangkat 3 kurang 2 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, kemudian setelah itu jadilah x sama dengan 0 dan x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Atasnya itu x0 dan x2. Kita bisa membuat gambarnya, yaitu dengan batas dan persamaannya. Nah, jadilah gambarnya seperti ini, di mana batasnya itu ada 0 sampai 2. Nah, yang jari-jarinya itu x kuadrat dan akar 8x dan tingginya delta x. Nah, garis ini, kurva ini jika kita putar mengelilingi sumbu x, maka dia akan menjadi gambar yang seperti ini. Nah, gambarnya yang kayak gini, yang dimana yaitu ada dua jari-jarinya. Itu ada jari-jari yang pertama ada x kuadrat, yaitu dari sini ke sumbu x, dan yang kedua ada akar 8x, yaitu dari atas ke sumbu x, keseluruhan gitu. Nah, kemudian gambar ini kita partisi sehingga membentuk tabung dia, dan di dalamnya itu ada kayak cincin, ada kayak rongga gitu. Nah, yang tingginya tuh delta x gitu. Jadi, nah, karena kita untuk mencari volume benda putarnya, karena ini berbentuk seperti tabung, maka kita akan menggunakan rumus tabung. Nah, itu seperti yang kita ketahui sama-sama, rumus tabung itu V sama dengan P kali R kuadrat kali T. Karena ini jari-jarinya ada dua, maka rumusnya itu seperti ini. P sama dengan P R2 kuadrat kurang R1 kuadrat kali T. Nah, dan kita substitusikan nilainya. Itu P sama dengan P R2 nya ini akar 8x kuadrat dikurang R1 nya x kuadrat kali T. Nah, jadi akar 8x kuadrat jadinya 8x di 8x kurang x kuadrat dikali kuadrat, jadinya dikuadratkan jadinya x pangkat 4 kali T nya itu delta x. Nah,
kita aproksimasikan sehingga menjadi delta V sama dengan Pi 8X kurang X pangkat 4 delta X. Nah, kemudian kita integralkan. Jadinya Pi integral 0 sampai 2 8. Ini ada Pi Pi 8X kurang X pangkat 4 dx. Nah, kemudian Pi-nya ini kita keluarkan, jadi Pi integral 0 sampai 2 8x kurang x pangkat 4 dx. Nah, setelah itu 8x kurang x pangkat 4 ini kita integralkan dia. Jadi Pi 2 8x x 4 tambah 1 per 4 tambah 1 dx. Jadi hasilnya Pi 8x per 2 kurang x per 5 dx. Nah, jadinya Pi 8x kuadrat kurang 2 jadi 4x kuadrat kurang x ke 5 per 5 dx. Kemudian kita masukkan nilai dari batasnya ini. Jadi Pi 4 pangkat 2 kurang 2 pangkat 5 per 5 dikurang 4 pangkat 5. Nah, hasilnya Pi 4 kali 4 per 32 per 5 kurang 0 sama dengan Pi 16 kurang 32 per 5. Untuk menyelesaikan ini kita samakan dulu penyebutnya sehingga dapat hasilnya itu 80 per 5 kurang 32 per 5. Nah, 80 kurang 32 itu 48 kan? Jadi 48 per 5 itu 48 sama dengan 48 Pi per 5 atau setara dengan 30,16. Sampai sini saja pembahasan kita tentang metode cincin dan metode cakram. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.